Halo teman-teman Moto Indonesia. Nah, sekarang depan kita udah ada CF Moto Papio XO2. Jadi sebelumnya udah ada XO1 yang modelnya kayak cafe racer, tapi dengan konsep yang mini juga. Nah, sekarang XO2 nih tampilannya agak lebih laki gitu ya. Lebih kayak motor-motor motard atau motor yang retro scrambler gitu ya. Kita akan bahas motor ini lebih jelas detailnya, makanya nonton terus sampai akhir. Pelan-pelan Pak Sopir. Pelan-pelan Pak Sopir. Nah, sekarang di depan kita udah ada CF Moto Papio XO2. Ini kalau kita lihat sini, ini Papio generasi terbaru. Kalau yang generasi pertamanya itu modelnya ala-ala cafe racer atau motor balap zaman dulu. Nah, kalau yang ini modelnya ala-ala supermoto, tapi tetap dengan konsep yang mini, teman-teman. Di sini kita bisa ngeliat yang paling kelihatan beda itu ada pada setangnya nih. Kalau yang XO1 itu, dia setangnya pakai model setang jepit. Nah, kalau itu pakai model setangnya pipa. Bisa kita lihat sini tangnya lumayan tinggi ya. Nanti kita bakal ngeliat posisi berkendaranya kira-kira akan berubah banyak apa enggak. Kemudian di sini juga yang berubah lagi ada pada ini nih, spatbor depan sama cover USD-nya nih. Jadi karena dia segmennya buat jalan on-road dan off-road, jadi clearance antara ban sama si spatbornya dibikin tinggi biar kalau ada kotoran-kotoran yang nyangkut di ban ini nggak langsung nyangkut di spatbornya. Kalau yang model cafe racer tuh dia dempet sini di forknya. Kemudian juga ini ada covernya, jadi asnya ini akan lebih aman ketika melewati jalan-jalan rusak. Jadi kemungkinan asnya baret saat ngelewatin jalan lumpur, tanah, berdebunya akan lebih bisa diminimalisir. Kemudian karena dia konsepnya merupakan ala-ala supermotard gitu ya, ala-ala scrambler yang retro, bannya juga beda teman-teman. Jadi dia bannya pakai modelnya dual purpose, tetap pakai ringnya 12 inci, tapi patternnya model dual purpose. Kalau kita ngelihat di sini ukurannya 120/70 ring 12. Kalau yang belakangnya itu 130/70 ring 12 inci. Keren ya. Jadi tampilannya gagah, kemudian juga dia didukung sama ban yang udah dual purpose. Jadi buat dipakai jalan-jalan yang on-road maupun off-road tuh bisa banget. Kemudian spasi depannya masih pakai upside down, tapi sih katanya ini ada penyempurnaan nih. Jadi entah pada bagian travelnya atau dari karakter suspensinya sendiri disesuaikan dengan konsep motor barunya ini gitu. Kemudian untuk di rem masih depannya pakai disc brake 220 mm, pakai kaliper 2 piston. Kalau yang belakangnya 190 atau 200 mm kaliper 1 piston. Dan di kedua remnya ini udah lengkapi dengan fitur ABS, anti-lock braking system. Jadi harusnya nggak akan tergelincir ketika ngerem keras di jalur-jalur yang minim traksi. Kemudian kalau masih di kaki-kaki kita ngelihat suspensi belakang pakai monoshock. Kemudian dia ada beberapa setelan preloadnya ya. Kayaknya ada 4 atau 5 setelan preload lah yang bisa disesuaikan dengan bobot pengendaranya gitu. Kemudian di tengah lagi yang kelihatan beda ada pada joknya nih teman. Jadi ini dia joknya integrated atau nyambung gitu ya. Jadi jok si pembonceng, kedama si jok pengendaranya di sini. Ini nyambung, beda sama yang XO yang satunya. XO1 yang model cafe racer tuh dia split gitu. Emang modelnya sport banget. Jadi jok pengendara sendiri, jok pemboncengnya sendiri. Dan ketambahan juga sama ini nih. Jadi ada pegangan pembonceng di sini nih. Kalau yang lama tuh ini body doang, kemudian silencer, kemudian lampu aja. Nah, kalau di XO yang 2 ini sekarang dia ada ininya nih, ada behel pemboncengnya ya. Jadi bisa lebih gampang kalau lagi markir-markir atau kalau lagi boncengan, yang boncengnya bisa pegangan ke bagian sininya. Gitu. Terus kita ngeliat di sini spatbornya dipakai model mudguard ya. Jadi di sini ada cover rantai yang hampir menyatu lah, hampir terintegrated. Jadi panjang banget kalau kita ngeliat di sini. Dari sini depan sampai ke gear belakang dan nyambung ke mudguardnya yang juga menjadi tempat plat nomor belakang dan juga untuk sein belakangnya. Ini cuma buat lampu aja. Lalu kita ngeliat di area stangnya ada apa aja. Kalau di area stang ini standar aja. Jadi pertama ada saklar-saklar, ada engine cut off-nya, ada hazard, kemudian ini pakai throttle-nya masih gas dan cuma satu kabel ya. Tuh. Nggak ada kabel pembaliknya.
cuma satu kabel aja. Lalu di sini saklarnya ada lampu jauh dekat, ada pass beam, ada klakson di sini dan ada sein di sini. Spionnya pakai model bulat, stangnya tinggi. Lalu kita ngelihat di area klasternya, instrumennya, kuncinya seperti ini ya, masih model kunci konvensional biasa. Rumah kuncinya juga nggak ada ininya, nggak ada pengaman magnetnya atau penutupnya. Terus sini ada USB, tapi di sini masih dummy teman-teman, jadi nggak bisa dibuka nih, masih keras. Untuk ngecas smartphone, mungkin nanti produksi massalnya akan lebih disempurnakan. Lalu di sini ada speedometer mungil ya, dia menyatu speedometer dan takometernya. Kalau kita hidupkan, set, wih, ada layar digital, ada juga analognya atau jarumnya. Di sini kita bisa langsung ngelihat ada takometer 12.000 RPM ya sampainya. Kemudian ada indikator ABS, indikator check engine, dan indikator lampu, juga indikator di posisi gigi netral. Lalu di sini ada layar digital, isinya beberapa informasi kayak gear position, ada jam, ada speed meter, ada odometer yang bisa kita ganti. Di sini ada tombolnya nih. Nah, tombolnya ini bisa jadi backlightnya, bisa kita atur tingkat kecerahannya. Kemudian, nah di sini bisa jadi trip A, bisa juga menjadi trip B. Kalau ini fuel trip deh, kalau nggak salah. Ini tingkat kecerahannya. Ada 5 tingkat kecerahan. Balik lagi ke odometer, seperti itu. Lalu kita lihat di sektor mesinnya teman-teman. Jadi walaupun dia dimensinya kecil, tapi dia mesinnya pakai mesin tegak nih, 126 cc, nanggung banget ya. Jadi dia 125,9 cc. Nah dibuletin jadi 126 cc. Udah fuel injection, kita bisa ngeliat situ throttle bodinya nih. Ini intake-nya panjang banget ya. Kemudian dia 6 percepatan. Lalu kopling manual tentu aja, tapi nggak ada slipper clutch. Kemudian pendinginannya masih pakai pendinginan udara ya. Jadi mengandalkan udara dari depan, dan juga nih ada sirip-sirip di blok mesin dan juga di head cylindernya untuk membantu mendinginkan mesinnya gitu. Kemudian mesinnya ini dia punya klaim tenaga maksimal itu sekitar 9,5 PS dan juga torsinya sekitaran ada di 9,5 Nm lah atau 9,4 Nm sekitar segitu. Ini posisi dinamo starternya di situ. Dan apalagi ya, mesinnya cukup sederhana sih. Dia model giginya sistem injek dan cungkil lah, jadi belakangnya nggak ada persnelengnya. Lalu gimana kalau kita coba dengerin suara mesinnya? Oke, coba kita hidupkan. Oh udah hidup, kita starter. Nah, suara knalpotnya nih ya. Nah kurang lebih seperti itu tadi. Kita udah ngeliat secara dimensi, secara kaki-kakinya, kemudian juga mesin, suara mesin dari Papio XO2. Habis ini kita bakal ngelihat posisi berkendaranya dan juga penutupnya. Tinggi joknya 740 mm teman-teman, dan dia ada penyempurnaan, salah satunya di sisi depannya ini lebih ramping katanya sih gitu. Kemudian langsung aja kita coba duduki dengan postur 170 cm. Tentu aja bisa menapak dengan sangat sempurna. Dan bener aja di sininya nih dibandingkannya XO1 ini tuh lebih kerasa, lebih ramping sih teman-teman. Jadi ketika kaki kita ke bawah gini, paha tuh nggak terlalu kebuka lebar. Kemudian juga di sini ada tangki bensin 7 liter yang nggak terlalu besar-besar banget. Jadinya kaki kita masih nyaman. Lihat nih. Posisinya juga hampir sejajar sama paha ya. Tuh bisa kalian lihat di sini. Tapi ini dia cover plastik nih. Jadi dia terdiri dari 3 bagian, kanan kiri sama tengahnya. Sedangkan yang tangki aslinya ada di dalam cover ini, teman-teman. Nah, kemudian kalau kita masih bahas jok, dia kan sekarang ini udah pakai integrated seat ya. Artinya jok pembonceng sama yang pengendaranya ini nyatu. Jadinya pengendara tuh kayak agak punya ini nih. Sandaran yang ini nih lumayan oke banget kalau dipakai harian. Jadi ala-ala sandaran tulang ekor. Sayangnya karakter busa joknya nggak empuk-empuk banget sih. Jadi saat kita dudukin di awal aja, kerasanya tuh kayak kerasa lebih kaku gitu loh. Andai aja nih busanya lebih empuk sih bakal nyaman banget sih. Karena desain joknya udah oke, dinaikinnya oke, tapi busanya masih kerasa keras. Kemudian stangnya tentu aja, karena dia udah pakai stang pipa. Dilihat ini tinggi banget dari racernya, dari segitiganya. Makanya posisi pengendaranya jauh lebih nyaman, jauh lebih santai kalau dibandingin sama yang XO1. Lihat nih. Dan untuk postur 170 cm atau orang-orang dewasa kayaknya ini lebih oke. Maksudnya lebih proper gitu dengan badannya. Tuh.
Mungkin kalau yang di bawah 170 cm baru lebih oke pakai yang XO1 atau XO1, dan juga yang punya masih aura-aura racing gitu ya, masih pengen bawa motor dengan kondisi lebih merunduk, mungkin XO1 akan lebih cocok dengan kalian. Kurang lebih seperti ini sih posisi berkendaranya. Footstep-nya juga nggak terlalu maju, nggak terlalu mundur, masih dalam batas nyaman. Di sini juga nggak terlalu nekuk banget. Persnelengnya model injak dan congkel, jadi belakangnya nggak ada nih, tumit nggak ada. Modelnya seperti ini. Kemudian dia bobotnya itu 114 kg, masih termasuk cukup ringan sih. Tuh, ringan banget. Habis ini kita cobain muter-muter sedikit buat bisa ceritain gimana rasa performa dari mesin 125 cc-nya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman, review singkat kita, first impression kita mengenai CF Moto Papio XO2. Tadi sih kita udah nyobain dikit ya, muter-muter dikit. Emang powernya ya berkecukupan lah ya, 9,5 PS, apa yang diharapkan. Cuma emang torsinya enak, jadi tadi kita coba buat wheelie-wheelie sedikit gitu ya. Lumayan mudah, selain bobotnya yang ringan juga ternyata koplingnya nih nggak slip-slip banget gitu. Jadi tinggal digantung RPM, lepas kopling, bisa langsung. Nah, sayangnya emang saat ini kita belum nerima sih berapa harga yang bakal dijual untuk si CF Moto Papio X2 ini. Mungkin kalau udah ada nanti kita bakal nyematin di bawah nih harga si XO2 ini. Menurut teman-teman gimana? Motor ini cocok buat kalian yang ogah nunduk tapi tetap pengen tampil catchy gitu ya. Mungkin buat San Mori atau buat mini-mini touring atau buat hari-harian, nganter-nganter anak, belanja-belanja ke pasar, nganter-nganter ibu gitu kan. Nah, jangan lupa komentar di bawah, kita diskusi bareng, di like juga video Moto Indonesia, subscribe channel Moto Indonesia, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.